Kali ini saya, Nisita Wardani, akan menjelaskan terkait dengan information system within the organization. Nah, di dalam part kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal, mulai dari transaction processing system, lalu kemudian functional area information system. Yang ketiga adalah bagian nanti yang akan saya jelaskan terkait dengan enterprise system sampai dengan enterprise system untuk di dalam sebuah proses bisnis. Nah, di bagian yang pertama ini, di dalam transaction processing system, TP atau yang disebut dengan istilah yaitu TPS. TPS ini seperti yang teman-teman pelajari waktu lalu, dia digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Yang dalam hal ini artinya adalah mendukung untuk memonitor, mengumpulkan, menyimpan, dan memproses sebuah data dalam transaksi bisnis, dan nantinya dia akan menyebarkan data tersebut kepada fungsi yang lain. Jadi, dengan kata lain, ketika ada transaksi di dalam perusahaan itu terjadi seperti misalnya pencatatan kehadiran waktu karyawan, kehadirannya. Nah, berarti TPS yang dimaksud adalah dia akan mencatat mulai dari jam hadirnya jam berapa, mulai masuknya, sampai dengan nanti dia pulang karyawan tersebut jam berapa. Nah, TPS inilah yang nantinya akan menyebarkan data atau menyebarkan data ini kepada bagian yang terkait. Nah, tentunya juga TPS ini juga nantinya akan menyimpan data-data terkait dengan transaksi tersebut. Jadi, transaksi processing system atau transaction processing system ini lebih dominan kepada kegiatan sehari-hari yang dialami oleh perusahaan. Nah, sebagai contoh, di bagian ini itu ada gambar bagaimana cara dari transaction processing system ini memanage data atau mengatur datanya. Nah, yang pertama dimulai dari kejadian atau di dalam bisnis maupun transaksi, yang notabene di sini kalau tadi saya menjelaskan dengan contoh karyawan yang hadir, saya akan menjelaskan misal kejadian yang ada di kasir. Kasir misalnya untuk toko seperti Indomaret. Nah, transaksi yang terjadi di dalam toko Indomaret ini akan mencatat berapa sih kejadian pengeluaran dan penerimaan akibat dari pembelian barang yang dilakukan oleh si pelanggan. Misal, untuk satu orang yang datang membeli 10 buah. 10 buah di sini kalau dicontohkan adalah crown fact, yang dengan kata lain, maka crown fact ini yang sudah dibeli akan dicatat sebagai transaksi kejadian sehari-hari yang notabene nantinya akan ada terreport berapa jumlahnya dan berapa yang harus dibayarkan. Nah, karena transaction processing system ini mencatat setiap kegiatan sehari-hari, maka nantinya akan disimpan di dalam database organisasi. Database organisasi pun juga akan diakses oleh berbagai macam sumber. Yang pertama, dari bagian FAIS atau Functional Area Information System. Di sini dia akan mengakses, melihat penjualan data crown fact itu berapa buah yang laku. Kalau tadi dicontohkan satu pelanggan membeli 10 crown fact, maka disinilah nanti akan terlihat 10 crown fact itu harganya berapa, harga satuannya berapa, yang dibayar berapa, dan yang harus dikembalikan itu berapa. Nah, notabene selanjutnya kalau ini sudah bisa disebarkan oleh ke fungsi yang terkait, misal kalau tadi sudah terjadi di kasir pencatatannya dari penjualan barang tersebut, maka fungsi yang selanjutnya adalah yang akan mengakses yaitu bagian fungsi accounting. Nah, di bagian fungsi accounting ini dia akan melihat berapa sih uang yang harus diterima oleh outlet Indomaret tersebut, atau berapa
barang yang harus lagi di stok. Nah, maka ketika barang itu harus lagi di stok, maka nanti yang akan terkait adalah di sini fungsi dari produksi. Jadi dia akan melihat stok barangnya masih cukup tidak. Kalau nggak cukup, nanti harus berapa yang diproduksi kembali. Nah, dengan kata lain, transaction processing system ini juga bisa digunakan untuk decision support system, notabene ketika barang tersebut misalnya habis atau misalnya butuh kejadian-kejadian tertentu yang harus segera tertangani, sehingga transaction processing system ini karena dia akan mencatat kegiatan sehari-hari atau kejadian semua yang ada di dalam perusahaan, maka dia berisi detail informasi yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Di sisi lain, transaction processing system pun juga dibutuhkan untuk business intelligence maupun expert system. Mengapa? Karena dalam hal ini, manajer senior tentunya membutuhkan untuk pengambilan data atau pengambilan keputusan yang sifatnya strategik. Nah, pengambilan keputusan strategik ini sebenarnya dia tidak membutuhkan data yang sifatnya rutin atau terlalu detail, melainkan hanya dalam bentuk yaitu kalau di sini digambarkan lewat dashboard atau grafik. Nah, tetapi yang terjadi ketika grafik itu tidak bisa menjelaskan data sesungguhnya atau membutuhkan rincian lebih lanjut, maka mau tidak mau transaction processing system ini harus menyajikan data tersebut. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang transaction processing system ini akan jadi sumber utama yang nantinya akan memberikan data kepada bagian manajer puncak dalam pengambilan keputusan atau menentukan strategi bagi perusahaannya. Nah, di dalam transaction processing system ini ada dua bagian. Caranya yang pertama berdasarkan dengan batch-nya, atau dengan kata lain setiap transaksi itu baru dihitung, dikumpulkan mau setiap malam atau setiap proses per hari itu. Nah, itu baru dijumlah nanti hasilnya berapa kalau untuk misalnya transaksi penjualan harian. Tetapi ada juga transaction processing system itu yang sifatnya online transaksi processing atau berdasarkan dari kejadian yang terjadi saat itu. Nah, tentunya di sini bisa jadi dua-duanya itu dilakukan, tidak hanya batch processing, melainkan juga online transaction dilakukan. Seperti contoh, misalnya untuk kejadian yang berupa yaitu pembelian tiket pesawat. Nah, maka di sini ada kejadian di mana online transaction processing itu harus dilakukan. Tetapi, jika agen tersebut ingin melihat berapa sih penjualan hariannya, atau misalnya nanti deh yang penting semuanya terjual dulu, nanti baru dilihat rekapannya berapa. Nah, itu bisa dalam bentuk batch processing. Oke, selanjutnya di sini adalah Functional Area Information System. Di bagian kedua ini, Functional Area Information System ini lebih kepada untuk membantu melihat efisiensi dan efektivitas dari suatu perusahaan dalam menjalankan operasional di dalam perusahaannya. Nah, sebagai contoh di sini FAIS ini atau Functional Area Information System ada contohnya, ada accounting, finance, production, marketing, dan human resource. Nah, kita bahas satu persatu. Di bagian accounting dan finance, ini yang dibicarakan mengenai 4 hal, yaitu financial planning and budgeting, yang kedua managing financial transaction, yang ketiga terkait dengan investment management, dan yang keempat kaitannya dengan control and auditing. Nah, di bagian financial and budgeting ini biasanya lebih kepada membahas berkaitan dengan misalnya ingin melakukan suatu program. Program tersebut harus dibuat perencanaannya apa, waktunya kapan, butuh anggarannya berapa. Nah, tentunya di sini juga bisa financial planning ini dijadikan sebagai forecast juga.
Jadi tidak hanya berfungsi untuk menentukan anggaran, tetapi juga bisa meramalkan, misalnya perencanaan bulan depan itu harus membuat produk tersebut berapa, agar biar mendapat target penjualan sebesar 10 juta. Nah, tentunya di sini dibutuhkanlah forecast. Selanjutnya ada managing financial transaction. Managing financial transaction ini lebih kepada digunakan untuk misalnya sebuah package seperti sales ledger atau purchase ledger, cash book, sales order processing yang notabene managing and financial transaction itu terjadi ketika ada transaksi yang melibatkan catatan harian di dalam perusahaan seperti catatan penjualan, catatan pembelian, lalu kemudian berapa butuh invoice yang harus dibayarkan di hari tersebut. Nah, selanjutnya yaitu adalah investment management. Investment management ini itu berkaitan dengan bagaimana kebijakan yang ada di dalam perusahaan untuk melakukan suatu investasi baik dalam bentuk saham maupun obligasi. Dan yang terakhir di bagian information system for accounting and finance ini lebih kepada control and auditing. Jadi ketika misalnya sudah ditentukan programnya, anggarannya berapa, nah perlu dilakukan pengendalian atau mengaudit. Benar tidak sih program itu dijalankan, benar tidak uang yang dikeluarkan itu sudah sesuai dengan anggarannya atau jangan-jangan over budget, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk di bidang marketing, information system ini digunakan untuk mengetahui apa yang dimaksud keinginan dari konsumen, termasuk juga dengan kebutuhannya. Nah, ketika sudah mengetahui keinginannya apa, kebutuhannya seperti apa yang diinginkan oleh konsumen, maka langkah selanjutnya adalah membuat iklan atau pemasaran. Nah, iklan dan pemasaran ini tentunya ingin diberikan hal yang menarik agar bisa menarik hati dari minat konsumen tersebut. Jangan sampai konsumen ini ternyata tidak menyukai dari produk yang disajikan. Ketika produk ini disajikan dengan semenarik mungkin, itu juga hati-hati karena harus juga bisa menarik minatnya. Kalau hanya memberikan iklan bagus tetapi tidak menarik untuk dibeli dan dicoba oleh si customer, berarti dengan kata lain marketing ini juga gagal dalam hal pemasarannya. Karena sudah banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk menanggung hal tersebut. Oke, yang selanjutnya terkait dengan information system for production or operation management, ini lebih kepada berkaitan dengan beberapa hal yang akan dibicarakan, yaitu 6 hal, yaitu terkait dengan pengadaan logistik, manage inventory, mengecek kualitasnya, merencanakan, memproduksi atau mengoperasikan sesuatu, lalu kemudian misalnya berkaitan dengan integrasi komputer untuk kegiatan manufacture, dan yang terakhir adalah product life cycle management. Jadi gini, kalau di bagian produksi, suatu sistem informasi itu dibutuhkan untuk memberikan informasi bahwa berapa sih produk yang harus kita stok lagi kalau misalnya habis. Apakah produk ini itu laku di pasaran? Nah, ketika produk tersebut laku, maka akan ada sebuah komputer yang terintegrasi antara bagian penjualan dengan bagian produksi untuk memberikan informasi bahwa ini produknya sudah habis. Sebaiknya diproduksi lagi. Ketika diproduksi lagi, tentunya juga membutuhkan material. Nah, ketika membutuhkan suatu material, bahan baku ini misalnya bahan bakunya sudah ada, terus kemudian ternyata sudah selesai diproses produksinya, tentunya bagian selanjutnya adalah mengecek kualitas produk yang dihasilkan sudah sesuai belum dengan standar untuk penjualannya.
Kalau sudah sesuai, maka nanti selanjutnya adalah tinggal dikirimkan kepada outlet atau distributor, seperti itu. Akan beda hal jika pembuatan suatu produk ini ternyata tidak didasari dengan adanya stok barang yang habis atau lebih kepada perencanaan untuk memproduksi saja. Nah, perencanaan produksi ini juga tentunya berdasarkan dari masukan report penjualannya berapa, lalu setiap bulannya nanti harus ada di stok berapa, jadi tidak berdasarkan dari demand. Kalau contoh tadi yang pertama itu berdasarkan dari demand yang customer minta, lalu kemudian produk itu habis, nah di bagian ini bukan kepada demand-nya, melainkan kepada keinginan dari perusahaan untuk menyetok barang tersebut. Maka dibuatlah planning production and operation, seperti itu. Nah, ini contoh dari product life cycle yang notabene ketika produk itu sudah dikenalkan, tentunya pasti bertumbuh dan masyarakat itu juga sudah mengenal, oh produk ini baik. Misal Aqua itu terkenal tagline-nya yaitu butuh fokus, butuh Aqua. Nah, maka produk yang sudah baik ini juga harus di-maintenance. Kenapa? Kalau tidak, nanti customer menjadi jenuh sehingga nanti siklusnya menjadi decline atau menurun. Nah, selanjutnya dikaitkan dengan information system untuk human resource management, ini dimulai dari informasi yang diberikan ketika ada data-data dari rekrutmen, proses rekrutmen karyawan, yang ketika nanti dia sudah diproses menjadi karyawan, lalu masuk, tentunya di sini akan ada human resource development yang berkaitan dengan yaitu untuk misalnya mengembangkan skill dari karyawannya dengan diikutkan training, lalu kemudian diberikan pelatihan, dan sebagainya. Nah, di sisi lain, ada juga kaitannya dengan human resource planning and management. Ini bisa lebih kepada sifatnya pemberian gaji, pemberian bonus, reward, dan punishment. Nah, ini adalah contoh di mana information system ini mendukung beberapa area fungsi. Misal, untuk di bagian accounting, ternyata apa saja yang akan dijadikan bagian-bagiannya gitu ya. Secara strategi, maka strateginya adalah memberikan profit setinggi-tingginya. Nah, maka diperlukanlah taktiknya. Taktiknya seperti apa? Lakukan proses audit dan budgeting agar bisa mengetahui kira-kira nanti kalau membutuhkan penghasilan sekian untuk hasilnya profit berapa, maka butuh tidak perencanaan dari suatu barang atau pengadaan bahan baku material untuk menjual barang tersebut. Nah, itu dibutuhkan atau tidak. Tentunya ini semua juga dibutuhkan sesuai dengan anggaran yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Ketika anggaran ini sudah diketok, lalu kemudian dijalankan, direalisasikan, nah yang terakhir adalah proses untuk mengaudit. Mengaudit ini tentunya bisa dari segi barang yang dihasilkan dan bisa juga dari segi uang yang dikeluarkan. Apakah sudah sesuai dengan budget atau misalnya melebihi budgetnya. Nah, di bagian accounting juga, ternyata di bagian operasionalnya, dia juga mengurusi bagian penggajian, penagihan utang, dan piutang. Tentunya penagihan utang dan piutang ini muncul ketika kapan, kalau misalnya kita menjual barang, maka nanti yang muncul adalah penagihan piutang. Tetapi beda perkara ketika kalian membeli suatu produk material lalu membayarkannya kepada vendor, itu tidak saat ini. Nah, maka timbullah yang namanya utang. Nah, selanjutnya di sini adalah report. Report ini lebih kepada rutinitas laporan harian yang bisa diminta per jam atau berdasarkan dari kebutuhannya. Nah, report ini juga kalau didasari dengan kebutuhan ada macam-macam tipenya, yaitu ada drill down report, key indicator, lalu comparative report compare. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Misal drill down report.
ini biasanya digunakan untuk melihat hasil penjualan per agent atau per daerah, atau melihat berapa sih spesifikasi toko ini bisa menjual produk barangnya. Kalau misalnya di Jogja itu lakunya berapa buah untuk stok barang ini, seperti itu. Sedangkan untuk key indicator lebih kepada untuk melihat kinerja yang dilakukan oleh si karyawan tersebut. Sedangkan comparative report compare ini lebih kepada kinerja dari masing-masing unit bisnis ini dibandingkan, dilihat apakah sudah saling memenuhi target atau tidak. Oke, yang selanjutnya di sini adalah exception report. Exception report ini lebih kepada laporan yang di luar dari transaksi yang biasanya diminta atau yang sifatnya rutin. Sebagai contoh, ini misalnya untuk melihat kejadian yang saat ini, terus dibandingkan dengan standarnya atau SOP-nya, lalu melihat berapa pengeluarannya dan apakah ada kejadian yang di luar dari standar yang berlaku, seperti itu. Nah, yang ketiga, di sini berkaitan dengan Enterprise Resource Planning System. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, ERP ini sebenarnya adalah software yang menghubungkan antar satu bagian organisasi dengan bagian organisasi yang lainnya. Nah, kalau dicontohkan di sini, lebih kepada seperti misalnya satu database ERP bisa menghubungkan antara bagian manufacture, human resource, customer, e-business, lalu business intelligence, ada supply chain, dan accounting. Dan di dalam ERP ini tentunya juga menghubungkan antara bagian supplier, perusahaan di tengah, dan customer. Jadi ketika misalnya customer meminta produk A, produk A ini ternyata stoknya menipis. Nah, ketika stoknya menipis, maka perusahaan pasti akan melihat data suppliernya. Kalau misalnya untuk memproduksi produk A, butuh supplier bahan dari mana? Nah, inilah yang nanti dibantu oleh ERP dalam satu tampilan bisa menggabungkan antara supplier, perusahaan, dan customer. Nah, tentunya ERP banyak keuntungannya, mulai dari fleksibel, agile, dan adaptif yang dengan notabene berarti dia bisa menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi di perusahaan. Selain itu, ERP juga digunakan untuk pengambilan keputusan dan bisa digunakan untuk membuat kualitas dan efisiensi, atau dalam hal ini dia bisa diintegrasikan ke seluruh bagian di organisasi sehingga di sini lebih efisien dalam mengambil keputusan karena dia bisa mengintegrasikan bagian-bagian di dalam organisasi. Nah, keterbatasan dari ERP ini lebih kepada sifatnya kompleks, mahal, dan butuh waktu yang banyak untuk mengimplementasikannya. Mengapa? Kita balik lagi ke gambar ini. Jadi, misal di bagian yaitu manufaktur. Manufaktur ini ternyata harus dilihat proses bisnisnya apa saja. Apakah sampai penerimaannya saja sudah cukup, lalu kemudian bahan materialnya harus dibeli, lalu dikirimkan itu saat kapan, dan pengadaan bahan baku atau pengadaan barang jadi yang sudah selesai diproduksi itu di mana prosesnya. Nah, semua proses bisnis ini harus bisa terekam dalam tampilan ERP. Maka, kenapa ERP itu disebut kompleks, ekspensif, dan membutuhkan waktu yang lama? Karena disinilah ketika gagal dalam membuat suatu ERP sistem, maka di sini juga akan banyak uang yang sudah dikeluarkan dan hasilnya sia-sia karena tidak bisa mampu merekam kejadian proses bisnis yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu poin keempat, di mana ERP mendukung dari proses bisnis yang ada. Jadi, ERP mendukung proses bisnis yang ada mulai dari kegiatan procurement. Misalnya keinginan untuk membeli
atau memproduksi suatu barang. Nah, ketika ingin membeli suatu barang untuk di gudang tentunya pasti akan muncul permintaan untuk pembelian. Lalu kemudian nantinya permintaan untuk pembelian ini akan dilakukan gitu ya. Akan dilakukan ketika misalnya yaitu barang tersebut harus dibutuhkan untuk pengadaannya. Misal membutuhkan bahan baku di gudang. Berarti di sini gudang ketika nanti sudah barang itu datang, maka dia adalah proses di mana good receipt dokumen itu harus dicek. Permintaan barangnya berapa, yang datang berapa, sesuai atau tidak. Baru nanti kalau sudah barang itu datang, akan muncul invoice. Nah, invoice inilah yang nantinya akan dibayarkan oleh bagian accounting kepada vendor atau supplier. Sama halnya juga dengan kegiatan fulfillment process. Fulfillment process ini biasanya timbul ketika ada permintaan dari customer. Jadi, di mana permintaan dari customer ini menginginkan membeli barang dari kita, lalu dari bagian kita itu membuat packing, terus mengirimkan kepada customer, dan kita menagihkan kepada customer untuk membayar sejumlah sekian, sehingga nanti accounting akan mengirimkan invoice dan menerima uang yang dikirimkan oleh si customer. Nah, selanjutnya di sini adalah bagian production process. Production process ini berarti keinginan untuk memproduksi suatu barang sampai hingga terjadilah barang jadi. Maka disinilah muncul yang dimana adalah kegiatan dokumen berupa perencanaan suatu produksi, lalu kemudian ketika sudah produksi itu direncanakan, butuh bahan material atau tidak. Ketika butuh bahan material, maka muncul permintaan material withdraw slip, yang nantinya ketika material itu sudah dibutuhkan, datang, maka nanti gudang akan mencatat sebagai good receipt. Nah, berarti dengan kata lain, ERP ini ternyata sebenarnya bisa menghubungkan antara bagian supplier, lalu kemudian CRM atau Customer Relationship Management, dan ERP perusahaan itu sendiri. Jadi misal di sini kalau dilihat prosesnya ada permintaan dari customer. Barangnya ada atau tidak? Kalau barangnya ada, ya berarti tinggal dikirimkan dan ditagihkan invoice-nya kepada customer. Akan beda jika misalnya barang tersebut tidak ada, membutuhkan waktu untuk memproduksi barang tersebut. Nah, ketika membutuhkan waktu untuk memproduksi barang tersebut, maka di sini muncul yang namanya kegiatan untuk memproses pemproduksian barang. Nah, ini juga harus dicek. Bahan materialnya ada enggak? Kalau bahan materialnya ada, maka bisa dilanjutkan untuk proses produksi, lalu barang itu jadi dan dikirim kepada customer. Tetapi, kalau misalnya bahan materialnya itu tidak ada, maka perusahaan akan menghubungkan dengan bagian yaitu supplier untuk meminta mengirimkan bahan material dulu, lalu nanti diproseslah pembuatan produk tersebut, baru produk yang jadi ini diberikan kepada customer. Nah, sekian penjelasan saya terkait dengan materi information system within organization. Dengan notabene di sini ternyata sebuah sistem informasi di dalam perusahaan itu dibutuhkan karena harus bisa mengintegrasikan bagian-bagian fungsi yang ada di organisasi tersebut. Sekian penjelasan saya, terima kasih, dan apabila ada pertanyaan silahkan ajukan di kolom komen bawah ini. Sampai jumpa.